Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya baru aja tes kernel Lauron yang terbaru dan saya install aplikasi Lauron juga ya. Di sini ada HDR Extreme buat kalian yang pengen unlock grafiknya di game kayak di sini di PUBG ya. Jadi kalau pakai HDR Extreme ini kurang lebih di grafiknya ke unlock juga, dan di sini juga dari aplikasinya ada FPS meter. Dan saya juga sudah cobain kernel Lauron yang terbaru yang versi keduanya untuk wired ini ada sedikit perbedaannya guys. Dan di sini saya pakai Lauron yang bukan versi OC ya, karena di situ ada pilihan overclock dan stock ya. Jadi perbedaannya di versi yang kedua ini ada stock, ada overclock. Jadi di sana guys. Dan sebelum saya lanjutin video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain kernel Lauron yang versi kedua ya. Dan saya akan cobain di ROM global ini guys. Jadi kebetulan banget ya, saya akan coba di ROM global. Dan di sini saya juga sudah ada install aplikasi Lauron ya. Jadi di Lauron juga ada aplikasi ya sendiri. Dan begitu install aplikasi muncul HDR Extreme juga ya. Cuma nantilah kita liatin itu dulu. Oke, ini dia ROM yang saya akan tes di kernel Lauron yang versi kedua tuh di ROM MIUI 12 Global Stabil Redmi Note 5 Wired ya guys. Dan di ROM ini masih Android 9. Jadi kernel Lauron ini support Android 9, Android 10, Android 11 sudah support ya. Saya juga sebelumnya pernah tes di Android 10, pernah tes di Android 11 juga ya. Dan sekarang saya tes di Android 9 berarti ini guys. Di ROM MIUI Global Stabil ini kernel bawaannya masih pakai kernel bawaannya. Di sini kernel bawaannya kayak gini, sama aja lah kayak kernel MIUI standar. Dan buat game kayak di PUBG ya, saya ngetes di PUBG itu ngeframe-nya parah banget, nggak enak buat game. Saya gak sampai malas ngegame pakai ini ya, karena kernel yang kurang enak juga. Dan kita akan coba ganti game, kita tes di game juga nanti ya. Kita lihat suhu baterainya, padahal di sini ROM global ini pakai kernel bawaannya adem, hemat baterai, cuma buat game agak kurang recommended ya. Dan saya akan cobain ganti kernelnya aja. Dan di Lauron ini kernelnya eksperimental ya, untuk clock speednya langsung yang paling tinggi ya. Setahu saya yang versi sebelumnya, yang versi ini kayaknya sama. Kita tes rolling test juga sebelum kita tes yang lain ya. Ini dari bawaan ROM-nya, kernel bawaan ROM. Oke, lumayan stabil 100-an. Oke guys, jadi kayak gini ya untuk performanya. Dan di sini saya gak sudah install Magis, cuma Magisnya saya cuma pakai unlock grafik doang ya. Tapi di sini begitu install Lauron aplikasinya ada HDR Extreme. Kita tes buka dulu ya. Oke, di sini diminta diminta akses root ya. Oke, ternyata kena tolak, belum saya klik padahal, tapi biarlah dulu. Ada FPS meter. Jadi kalau kalian nggak ada FPS-nya kayaknya ini ya. Muncul tulisan Lauron doang. Baterai minor, nggak bisa deh. Di sini kernel ada FPS meter, intinya di sini cuma Lauron manager, temperatur baterai, Lauron profile belum diinstal ya bilangnya karena akses. Oke, sama ternyata HDR Extreme sama Lauron ini sama aja ya. Dan di sini kita aktifin coba super usernya.
cuma gini doang untuk aplikasinya. Oke, kita tes install aplikasinya aja dulu. Kita flash kernelnya aja dulu ya. Kita flash kernel via TWRP dulu guys. Kita masuk TWRP via Magis biar hemat tombol. Oke guys, jadi kita lihat di sini ya. Dan di sini saya pakai TWRP Pitblack Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama mau flash ROM, flash kernel, tapi kalau flash ROM wajib ya ganti aja. Dan di sini kita langsung install aja kernelnya. Saya nggak install firmware karena saya juga pernah update firmware ya. Kalau kalian mau web CC Dalvik bisa. Jadi opsional ya, kita cari filenya di mana kita simpan. Untuk Lauron kernel ini dia Lauron 660 Wired ya. Jadi yang 660 ini ya, tapi nggak masalah. Dan ini yang versi kedua. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Banyak guys ya, oke. Dan kita langsung aja flash. Kita lihat di sini pilihannya sama, volume. Oke, kayak gini prosesnya guys. Jadi oke, prosesnya sudah kelar ya. Dan di sini kita lihatin opsinya. Di sini begitu flash kernelnya, kita lihat opsinya di sini. Install kernelnya di sini minta volume K ya. Jadi kalian harus klik volume dulu, volume up sama volume down. Terus di sini kalian pilih new cam, old cam. Dan di sini saya pakai yang new cam ya, karena MIUI 12 biasanya new cam setahu saya. Dan di sini pilihan OC atau SK ya, OC atau SK, dan saya pilih yang stock build. Oh, jadi ternyata di Lauron kernel yang versi kedua ini sudah ada pilihan OC sama enggak OC ya. Jadi kalau kalian pengen yang OC bisa untuk clock speednya tinggi. Dan di sini saya pakai yang tidak OC atau yang dibilang di sini mana deh. Saya pakai yang stock build ya. Jadi yang ada yang versi stock, ada yang versi overclock ya. Jadi terserah kalian. Kalau biasanya kalau buat ngegame tuh pakai yang overclock aja biasanya, tapi lumayan panas suhunya guys. Dan di sini saya pakai yang stock aja. Dan terus sisanya di sini Lauron display. Saya nggak pakai Lauron display, dan si Linuxnya nggak pakai juga. Sebelumnya di versi yang pertama itu ada opsi pilihan thermal Lauron ya, cuma di sini nggak ada pilihan thermal Lauron ya sudah. Jadi intinya kayak gitu doang ya. Kalau kalian install kernel pilihannya cuma ini doang. Dan kita langsung reboot sistem, kita lihat aja langsungnya nanti. Oke guys, dan di sini sudah masuk home screen ya. Jadi layarnya sensitifnya juga masih dapat ya. Dan kita lihat langsung di tentang ponselnya aja ya. Tentang ponsel di mana dia? Ini dia Lauron 0.2 ya. Ini versi yang kedua dan new cam. Oke, kayak gitu. Clock speednya 2,0, tapi di sini kita lihat di CPU Z-nya coba. Di sini 180 tapi oke. Dan ternyata ada yang versi tidak OC ya. Jadi enak lah buat sehari-hari mungkin juga ya, pakai yang stok aja. Dan kita akan tes juga nanti ya, kita lihat di aplikasinya juga. Oke, di aplikasi kernel Lauronnya kedetek ya. Oke, di aplikasi kayak gini doang. Dan kita tes buat gamenya juga ya, di sini HDR game. Oke, begitu klik HDR game langsung masuk ke PUBG deh guys ternyata. Jadi di HDR gamenya itu mungkin bisa untuk buka HDR di PUBG Mobile ya. Cuma nanti kita lihat. Tapi sebelum kita tes buat game PUBG streamnya itu, kita akan tes dulu kayak di trolling test dulu ya guys. Kita tes. Ini bawaan kernel Lauron versi kedua, dan saya pakai yang stock build ya, stock build. Jadi clock speednya nggak tinggi-tinggi amat, 111 100 ya, oke, masih stabil. Oke, stabil juga ya. Kita tes di PUBG aja langsung guys.
Oke guys, jadi kita tes di PUBG ya, dan itu kita nggak tahu sih bedanya di mananya. Di sini cuma smooth sama ekstrim. Oke, bisa langsung smooth ekstrim, dan HDR nggak bisa ya. Padahal tulisannya HDR ekstrim guys, tapi di sini HDR-nya nggak bisa, cuma bisa HD ekstrim. Coming soon. Oke, kayak gitu semua. Audio high, jadi grafiknya cuma bisa smooth ekstrim. Jadi bahasanya tanpa root kalian tinggal pakai aplikasi itu grafik ekstrim tadi ya, untuk kalian kalau mau pakai sih sebenarnya. Dan FPS-nya juga ada di aplikasi itu juga tadi, cuma saya belum aktifin. Dan kita tes dulu suhunya dapat berapa sih ngegame 5 menit suhu baterainya ntar ya. Oke.